Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah bin ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa' ila arwah walidina wa walikum wa watina wa wadikum wa wadil muslimin. Amarul Habib Muhammad bin Abdullah Haddad al-Syekh Bakar bin Salim wa awliya usulaha hadil baldah ومن عمر هذا المسجد وحضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ثم الأرواح من أعان في عمرة هذا المسجد هذا المعهد أن الله تغشاهم مغفرة وينفع بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم على هذه الدنيا الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'atul mar'ati nadamatun, rawahu Ibnu Adi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patuh nurut sama istri itu adalah melahirkan penyesalan. Hadis riwayat Ibnu Adi. Istri adalah pasangan hidup. Laki-laki pasti memerlukan pasangan hidup, yaitu istri. Tapi istri itu adalah di bawah komando suami. Kapan dibalik, maka akan terjadi penyesalan. Artinya tidak akan harmonis nantinya. Istri kalau keluar rumah minta izin sama suami. Istri mau membuat acara program harus dengan persetujuan suami. Tapi kalau dibalik, suami keluar rumah minta izin istri, semua program acaranya suami harus direstui istri, kacau, nyesel jadinya. Di sinilah Islam itu bukan merendahkan martabat perempuan, tapi sebenarnya Islam itu mengatur di mana posisi daripada perempuan. Orang itu, saudara, ada yang memang diunggulkan oleh Allah karena kehendak Allah. Ada yang memang diunggulkan adalah karena juga usaha manusia. Contoh, kalau ada misalnya murid laki sama perempuan, yang laki-laki dapat nilai 7, yang perempuan dapat nilai 9, itu adalah keunggulan karena usaha. Paham ya? Laki-laki atau perempuan bekerja, maka yang perempuan ternyata hasilnya 5 juta, yang laki cuma 1 juta, berarti itu adalah keunggulan yang diberikan oleh Allah karena usaha. Ada keunggulan yang Allah berikan yang tanpa usaha, memang takdirnya Tuhan dong. Laki-laki tidak ada halangan. Laki-laki bisa mengangkat beban berat. Laki-laki bisa bekerja lama.
perempuan ada halangan, ada haidnya, ada hamilnya. Kalau hamil nggak kuat apa-apa, apalagi kalau nyidam. Paham nih ya? Kenapa Allah berikan kelebihan begitu kepada si laki-laki, dan kok perempuan aja yang melahirkan, kok nggak pernah laki-laki? Itulah memang Allah melebihi kelebihan tanpa usaha. Begitu juga mentalnya. Laki-laki dibentak-bentak kadang-kadang mesem, tapi kalau perempuan nangis langsung mentalnya lemah. Allah buat kodrat perempuan itu adalah punya mental atau emosi yang lemah, tapi kalau laki-laki adalah tegar masih. Laki-laki nggak gampang ngambul, perempuan titik-titik ngambul kadang-kadang. Itu memang Allah memang ciptakan demikian, watak perempuan ini watak laki. Bukan berarti itu adalah satu hal yang menjatuhkan martabat perempuan, tapi justru, nah dengarkan Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah penguasa terhadap perempuan. Maksudnya penguasa itu harus perhatian yang dikuasai. Sama dengan presiden, perhatian dengan rakyat. Sama dengan DPR, dia itu mendengarkan suaranya rakyat. Kalau presiden tidak perhatian dengan rakyat, berarti presiden itu adalah tidak baik. Kalau DPR tidak mendengarkan suara rakyat, berarti DPR itu adalah tidak bagus. Laki-laki itu adalah penguasa perempuan. Kalau dia tadi itu perhatian dengan istri, berarti itu adalah suami yang baik. Kalau dia melayani, memenuhi daripada kebutuhan istri, itu laki-laki yang tegar, yang bisa dibanggakan. Karena itu Allah Kenapa laki-laki ini lebih unggul daripada perempuan? Kenapa ini? Bima faddalallah ba'dahum ala ba'dhin. Karena memang dengan apa yang Allah unggulkan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Dengan diunggulkan akal laki-laki lebih daripada perempuan, kekuatan laki-laki dengan perempuan, maka itu jelas lebih unggul. Karena itu jadikan pemimpin. Wa bima anfagu, dan karena memang tuntutannya si suami itu harus memberikan mahar terhadap istri, harus berusaha bekerja untuk memberikan nafkah terhadap istri, min amwalihim, daripada harta mereka. Ini keunggulan laki-laki di antara perempuan. Terus apakah perempuan tidak bisa unggul? Bisa unggul di sisi Allah. Tapi dalam aturan dunia, suami yang harus menjadi komando. Dalam aturan dunia, suami harus jadi komando. Tapi nanti di hari kiamat belum tentu. Suami itu lebih utama di sisi Allah daripada perempuan. Lain, ini urusan duniawi. Urusan duniawi. Sama gambarannya begini. Kenal Siti Maryam enggak? Siti Maryam yang di dalam Al-Quran tuh, ibunya Nabi Allah Isa. Hebat itu perempuan. Kira-kira yang hadir di sini laki-laki ini semuanya, di sisi Allah mana yang lebih utama? Siti Maryam atau sampean? Loh. Di sisi Allah bisa perempuan lebih utama daripada laki-laki. Siti Fatimah dengan sampean. No. Karena itu kita tidak bahas urusan akhirat nih. Ini urusan dunia. Memang suami itu diunggulkan oleh Allah dengan dilebihi akal, kekuatan, dengan mentalnya. Maka disinilah
tugas daripada penguasa harus dia tadi itu membiayai daripada yang dalam kekuasaannya. Begitu. Jadi gambarannya begini, istri itu ratu, suami itu adalah panglima. Panglima harus menghadapi permasalahan, kemudian istri adalah mengatur istana, mengatur daripada rumah tangga. Nikmat, ada tugasnya masing-masing. Karena itu bagaimana perempuan yang unggul nanti di sisi Allah? Ini ibu-ibu perlu harus tahu. Bukan perempuan yang unggul itu adalah yang menguasai laki-laki atau menjadikan laki-lakinya itu sebagai budaknya. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan yang soleh itu, perempuan yang salihah itu adalah qanitat, muti'at li azwajihin, adalah perempuan-perempuan yang taat, yang patuh kepada suami mereka. Itu perempuan yang taat, yang hebat. Bukan perempuan yang ngajak debat terus sama suami, yang eker-ekeran terus, yang rame terus, yang marah terus, yang ngomel terus, yang cerewet terus. Wah, hebat nih. Kenapa? Sakera nih. Jangan. Perempuan yang hebat itu yang lemah lembut terhadap suami, senyum terus berseri-seri di hadapan suami, bahasanya adalah bahasa yang bagus, yang indah. Kesel mas, dipijiti. Minta apa mas? Minum tah? Digosok tah? Itu tah? Loh, itu perempuan yang solihah. Belenek aku mas, dulu raimu mas. Fassalihatu qanitat. Perempuan yang solihah itu adalah yang taat kepada suami. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, menjaga terhadap yang tidak nyata, artinya menjaga kehormatannya, tidak sampai selingkuh daripada suaminya dengan laki-laki yang lain, seneng-senengan, SMS-an, kenalan. Kenapa? Karena Allah telah menjaga kehormatannya si istri tadi itu. Suami harus bekerja, suami harus bertanggung jawab. Itu adalah karena Allah menjaga kehormatan perempuan. Maka perempuan ketika ditinggal oleh suami, jaga kehormatannya kamu, kehormatan suami kamu, kehormatannya kamu. Jangan sampai ternyata ada suami yang halal tidak mesra, ada laki-laki yang haram seneng-senengan. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kriteria perempuan yang solihah adalah yang dia tidak sampai selingkuh, senang dengan laki-laki yang lain kecuali yang halal yaitu suaminya, dan yang kedua taat terhadap suaminya. Karena itu hati-hati. Ini Islam mengatur. Nggak mau dia minta hak gender, sama aja laki sama perempuan, ya nggak sama dong. Kira-kira pantas nggak kalau perempuan jadi supir truk? Nggak sama. Kira-kira pantas nggak kalau perempuan tadi itu adalah jadi satpam? Jangan. Lah kalau ketemu dengan perampok gimana? Kasihan. Lah kalau dia hamil? Lah kalau dia, ini Islam memposisikan yang pantas perempuan itu adalah jadi ibu rumah tangga. Hebat tuh ibu. Ibu itu adalah lambang. Ibu itu adalah lambang. Kalau ibunya tadi itu nggak beres, berarti anak-anaknya nggak beres. Sama dengan ibu kota Indonesia mana? Jakarta. Ibu dan bukan bapak kota. Karena itu sekarang kalau ibu kotanya nggak beres, berarti yang lainnya juga nggak beres.
Makanya ibu kotanya, penguasanya nggak bisa ngomong begitu ya nggak beres jadinya. Ibu itu harus di lemah lembut. Ibu kota ya harus gubernurnya lemah lembut dong, sopan omongannya, tanggung jawab, membiayai, bukan menggusur rakyat. Bukan menggusur rakyat, ya enggak? Karena itu di sini ibu itu peranannya penting. Rakyatnya pribumi digusur, kemudian dibuatkan pulau untuk orang lain, orang asing. Enggak bener. Pribuminya digusur, orang lain didatangkan. Enggak bener. Ibu apa nih? Karena itu hati-hati nih. Ya, ibu ini adalah penting. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Harus bagus dong Surabaya, kan gitu. Terus demikian, ibu. Wah, terus. Malah Pasuruan kabupaten ini dipimpin oleh bupati, bukan Pak Pati. Kenapa? Yang diharapkan untuk supaya mereka tadi itu adalah sayang sama cinta sama membantu kepada menolong kepada pro kepada ya begitu pemimpin. Karena itu diistilahkan ibu. Wah, hebat tuh jadi ibu ya. Sekalipun laki yang memimpin tapi tetap memimpin ibu kok. Memimpin buka pewes dan sing pak ada di situ semuanya. Ya enggak? Taib. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Ta'isa abduz zaujah." Celaka loh kalau orang jadi budak daripada istri. Maksudnya apa? Nuruti hawa nafsu istri. Bukan nuruti. Kalau istri misalnya ngajak sholat, ayo mas sholat berjamaah, wah itu nggak apa-apa, itu hebat tuh. Itu istri hebat tuh. Istri yang memotivasi suami hebat itu. Itu bukan berarti patuh. Kalau hawa nafsunya, mas tukono lipstick kok sing 5 juta, jangan dituruti. Diajak jalan-jalan, tangannya sudah keriput, umurnya 70 tahun, jalan-jalan kelihatan berlian, tukono mas berapa? 60 juta. Larangan cincinnya di tanganmu, Dek. Jangan dituruti perempuan karena hawa nafsunya. Karena emosionalnya perempuan itu adalah apa ya? Terburu-buru. Itu sudah biasa. Turuti dia jika sesuai dengan ajaran Allah. Mas tukokno Quran sing bagus ya. Tukokno. Paham ya? Belikan. Saya butuh ruku yang baru. Sekarang rukunya kurang anu wis tak kasih orang. Enggak apa-apa, belikan. Saya ingin masakan anak-anak ini misalnya sate, enggak apa-apa, bagus. Paham ya? Saya ingin beli kursi, bagus. Tukono kursi koyo di presiden ngono lho, regane 200 juta. Loh. Perempuan itu kadang-kadang menuntut dengan ukuran hawa nafsu. Nah, kalau laki-laki nuruti terus, waduh, utang nanti ente, korupsi nanti kamu. Karena itu celaka kalau orang nuruti hawa nafsu istrinya aja. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la yuflihu qaumun tamlikuhum imra'ah. Nggak akan beruntung, nggak akan sukses satu kaum yang mengatur mereka adalah perempuan. Sekarang begini, kalau kita ngawinkan anak, bu,
anak, kalau ngawinkan anak, gimana pikirannya ibu? Kasihan anak kita nih, harus kita muliakan, karena itu ngundangnya 2000 orang. Kuadenya cari yang mahal, kemudian rotinya cari yang mahal, kemudian nyewa gedung yang itu, padahal kehidupannya biasa-biasa. Dianggap itu adalah satu bukti cinta kepada anak. Sebenarnya nggak begitu. Pikiran laki-laki seharusnya begini, ojo, dek, jangan dek, jangan istriku, sayang, kalau duit begitu berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta kita hambur-hamburkan untuk 1 hari 2 hari. Kita buat acara sederhana, duitnya kita kasihkan kepada anak kita untuk modal kerja. Mana yang lebih baik? Nah, ketika sudah suami mengikuti kehendak daripada istri, celaka, habis, sia-sia itu duit. Bukan bentuk satu kesayangan kepada anak, tapi Anda menghibur orang dalam sesaat saja. Anak Anda jadi penghibur. Karena itu di sini suami harus betul-betul bijaksana, turuti istri dalam hal yang positif. Jangan karena hawa nafsunya. Aduh karus, dong ya apa ibu arek ngono? Ya tak turuti, mari ngono bayar utang imbu, tak kemplang. Lah jangan bu, jangan, kasihan suami Anda. Kasihan suami Anda, subhanallah. Ternyata Islam itu adalah bukan untuk melecehkan perempuan, tapi memposisikan perempuan tadi itu pada hal yang tepat. Pada hal yang tepat. Di mana letaknya setir mobil? Di dalam mobil. Di mana letaknya bemper mobil? Di luar mobil. Harus siap berhadapan dengan yang ada di mana? Yang ada di luar. Oh, ada truk, ada bis, bemper yang siap akan melindungi. Kan begitu ya? Begitu juga suami istri. Suami jadi bempernya, ente kerja, ente ada di luar, kamu harus di muka. Istri yang mengatur ada di dalam, seperti setir tadi itu. Yang mengatur ada di dalam. Ini enggak, setirnya di muka, bempernya di dalam. Ya enggak mungkin dong begitu. Karena itu, di sini harus tahu tugas masing-masing antara suami istri. Nih, saya gambar, ada satu cerita. Ini cerita bu. Cerita ini disebutkan di Nuzhatul Majalis. Dikatakan begini, ada seseorang ini, waduh, dia ibadahnya tinggi sampai akhirnya dia mendapatkan janji 3 doa yang diijabahi oleh Allah. 3 doa yang dijamin mustajab dah, dikabulkan oleh Allah. Nih, kalau nuruti istri nih, ngomong sama istrinya, Dek, saya dikasih 3 doa yang diterima. Mas minta 1 katanya. Untuk aku, iya, tak kasih untuk kamu. Minta apa? Jadikan aku perempuan yang paling cantik, Mas. Mintakan sama Allah aku untuk jadi perempuan yang paling cantik kan untuk Anda, wahai suamiku. Paham ya? Mikir suaminya, iya benar. Ya Allah, jadikan istri saya perempuan yang paling cantik ada di daerah kami, di seluruh Pasuruan, apalagi ada di Sungai, ya Allah. Masya Allah, bangun tidur, yang asalnya sipit matanya belalak, yang asalnya domble bibirnya tipis, yang asalnya pesek mancung, yang asalnya keriput kenceng. Dia ngelihat di kaca, wah hebat aku.
Mas, lihat begini. Waduh, cantik kamu. Keluar rumah, yang muda-muda ngelihat sama dia. Pemuda-pemudanya, remaja-remajanya seneng sama dia. Waduh, semua kepingin kenalan, semua kepingin itu. Mulai dah. Lihat pemuda masih ganteng kuat, lihat suaminya. Ini kok krepot gini ya. Kok kisut gini suami saya nih. Paham nih ya? Mulai dia banding-bandingkan, itu rambutnya masih hitam, ini kok putih. Saya seperti begini, suami saya seperti wajahnya seperti gedek dobol pisan ngono. Mulai dah, ini hawa nafsu nih. Akhirnya males sama suaminya. Yang asalnya omongannya lama lembut, wis dah wis ngurus. Buatkan kopi, enggak yo di mari Mas. Aduh, kesel aku. Seneng sudah. Sama si suami tidak seneng. Loh, kok begini kamu? Ya apa Mas? Masa saya seperti begini? Kumpul ambil kohon. Ya enggak bisa dong. Sandal itu harus sepasang. Sandal baru ya kumpul dengan sandal baru. Masa sandal baru kumpul ambil sandal yang sudah 50 tahun yang lalu? Ya enggak sama, kita bukan pasangan Mas. Loh begitu ya. Kita doakan cantik tapi ternyata untuk orang lain ya. Ya Allah, jadikan istri saya perempuan yang paling jelek di daerah sini. Bangun tidur perot Pak. Waduh, rusak semuanya ada wajahnya. Waling ngelek. Paham ya? Akhirnya dia nyesel, nangis-nangis, dia bersimpuh di muka. Suaminya diciumi telapak tangannya, kemudian lututnya, maaf. Saya gak pingin paling cantik, tapi jangan paling jelek, kata dia. Akhirnya doakan, ya Allah, kembalikan istriku seperti semula ya Allah. Biasa-biasa aja dah. Akhirnya tiga doa habis karena untuk paham nih Bu? Jangan minta macam-macam sama suami. Minta suaminya, Mas, cari rezeki yang halal ya, supaya anak-anak kita jadi anak yang soleh. Kan hebat gitu. Mas, hati-hati lo kalau kerja, jangan sampai nipu. Orang itu diangkat derajatnya oleh Allah karena kejujuran. Lo kan bagus begitu. Suami tadi itu nggak berhasil, nggak apa-apa. Kan masih ada celengannya. Kan masih ada kita berasnya. Nggak apa-apa kok, masih. Walaupun ikannya ikan tempe istiqomah, nggak apa-apa. Yang penting kamu sehat, anak-anak kita sehat. Ya enggak, daripada kita punya macam-macam tapi sakit. Seneng suami begitu. Aduh Mas, sampai niki ndak ganteng mangane tempe tok, terus ya apa nasib anak-anakku iki? Kapan anakku ini bisa makan gulai? Kapan kita ini bisa naik mobil? Lo kok dari dulu goncengan sepeda pancal tok. Tak lah. Ini akan membuat suami tadi itu akan kecil hati. Jangan begitu. Kita harus, istri-istri harus memotivasi suami. Begitu. Suami lupa diingatkan. Perempuan dulu itu kalau suaminya mau bekerja keluar rumah, dipegang dulu, diingatkan, Mas, hati-hati ya. Cari rezeki yang halal. Kami sekeluarga masih siap lapar, tapi kami tidak siap masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Waduh, hebat. Mas ojo mulai ya, lek ngotot duit ya. Lah kalau udah demikian bahaya, ya enggak? Pasangan itu harus serasi, harus saling membantu, begitu. Ya, ini perempuan yang bisa dibanggakan, ya enggak? Nah, itu suami yang bisa
dibanggakan. Allahu Akbar ya. Saya ingin satu cerita. Pernah Nabi SAW ada di masjid. Ada di masjid, kemudian Nabi menemui Imran bin Husain di masjid. Ada Imran bin Husain. Imran, ayo barengi aku ke rumah putriku Siti Fatimah. Aku rindu dengan Siti Fatimah. Oh iya ya Rasul, waktu itu belum ada ayat hijab. Artinya masih boleh ketemu antara laki-laki dengan perempuan. Berangkat ke rumah Siti Fatimah, sampai di rumah Siti Fatimah diketok pintunya. Dari dalam bertanya, siapa ya di pintu? Aku ayahmu, Nabi Muhammad. Oh, ayah datang sendiri atau sama temannya? Sama temanku Imran bin Husain. Loh, maaf ya, nggak bisa dibuka pintunya. Loh, kenapa nak? Begini, selama berapa bulan ini memang kita nggak punya apa-apa untuk biaya keluarga. Satu persatu pakaian kita jual. Sekarang tinggal satu dipakai sama Ali suamiku untuk cari rezeki. Sedangkan badan tubuh anakmu ini Fatimah sebagian terbuka nunggu suaminya datang, gantian satu baju. Ini istrinya Rasulullah loh ini. Ini putrinya Rasulullah, bukan putri orang Pasuruan nih. Wah, sekarang jadi putri dandan ya. Putri itu adalah yang dipilih yang paling ayu, yang paling megal-megal, yang paling dia tadi itu dandan merayu. Bukan itu. Nih, ini yang perlu dikasih medali nih. Kemudian Nabi melemparkan serbannya ke dalam rumah. Pakai ini nak, pakai serban. Pakai. Udah tertutup, tapi rambut masih terbuka. Gimana? Ayah, kata dia. Begini cara makainya nak, diajari sampai tertutup semuanya. Udah dibuka. Wah, memang Nabi sama Siti Fatimah ini kalau ketemu seperti orang puluhan tahun baru ketemu. Selalu merangkul begitu. Jadi kalau Nabi datang ke rumah Siti Fatimah dipeluk, kemudian dicium dahinya, dituntun begitu sampai untuk duduk seperti orang baru datang dari luar negeri gitu. Lama nggak berjumpa. Siti Fatimah kalau datang kepada Nabi juga begitu, dipeluk, kemudian dicium dahinya, duduk serah begitu. Begitulah yang terjadi. Nabi SAW disambut oleh Siti Fatimah, kemudian dipeluk, dipersilakan duduk. Nah, di situ mulai ngobrol. Imran bin Husain ngelihat, karena waktu itu belum ada ayat hijab. Di antara obrolannya, Nabi tanya, gimana keadaan kamu sekarang Fatimah? Gimana? Gimana baik-baik? Siti Fatimah menyatakan, ayah, gak boleh bohong kan di muka Rasulullah, kata dia. 2 hari ini belum makan kita ayah seluruh keluarga. 2 hari belum makan. Putrinya Nabi nih. Menangis Rasulullah. Berdiri Rasulullah. Nabi itu ternyata di bawah bajunya itu ada gamis, di bawah bajunya itu ada perutnya diikat. Nah, saya ikat perut bukan karena apa? Karena lapar. Nah, ini ada 3 batu yang mengganjal untuk menahan 3 hari ayahmu belum makan dan aku adalah Rasulullah. Terus bagaimana nasihatnya Nabi terhadap putrinya ini? Jawab kata ikon nak, suamimu kayak ngono. Bagaimana nasihatnya? Putriku, jangan nyesel ya. Jangan nyesel kamu jadi orang yang melarat di dunia. Jangan sedih nak, kamu tidak menjadi orang yang kaya di dunia. Hidupmu dalam keadaan demikian nak, jangan sedih karena kamu sudah dipilih oleh Allah untuk jadi ratu ada di surga Allah. Loh, bukan Siti Maryam wahai ayah.
ratu di surga. Bukan Siti Asia. Ya, Siti Maryam ratu di surga bagi umatnya, bagi orang yang hidup dalam zamannya. Siti Asia adalah ratu di surga bagi orang yang hidup ada di zamannya. Karena Siti Maryam dan Siti Asia itu akan jadi istri Rasulullah di surga. Tapi kamu, wahai putriku Fatimah, adalah ratu ada di surga bagi umatku. Tentunya umatnya Nabi lebih afdol, lebih utama daripada umat-umat Nabi yang lah, ya, umatnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi berkata, Fatimah, jangan nyesel ya punya suami Ali. Kamu saya kawinkan dengan Ali yang bukan kaya raya, yang bukan banyak harta. Jangan nyesel nak, karena kamu saya pilihkan dengan laki-laki yang terpuji di langit dan di bumi Allah. Hebat ya. Karena itu ya, kita harus benar-benar tahu posisi kita. Laki-laki, kalau kamu tidak menjadi penguasa rumah tangga yang bertanggung jawab, yang memenuhi daripada kebutuhan keluarga, maka kamu bukan laki-laki yang dibanggakan. Ibu-ibu, kalau Anda memperbudak suami Anda, kalau Anda tidak bisa memotivasi, memberi semangat suami Anda, maka Anda bukan perempuan-perempuan yang bisa dibanggakan. Karena itu semua pada posisinya masing-masing, dan semua melaksanakan tugas masing-masing, menjadi terbaik pada posisinya masing-masing, maka terjadilah keluarga yang sakinah, keluarga yang bagus, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Mudah-mudahan insyaallah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah. Istri kita senyum kalau ketemu dengan kita. Cucu dong. Iki opo iki bebek tadi. Mencucu terus ini. Karena itu senyum. Senyuman istri itu kepada suami itu akan menjadi penghibur daripada kesedihan, kegundahan, daripada kegelisahan daripada suami. Mudah-mudahan insyaallah rumah tangga kita akan menjadi surga bagi kita. Istri kita bagaikan bidadari bagi kita. Anak-anak kita adalah yang paling berharga yang kita miliki. Sekalipun rumah sederhana, sekalipun rumah gubuk derita, tapi kita berbahagia ada di dalamnya insyaallah ta'ala. Amin. Allahumma amin. Masih baca enggak hasbunallah wa ni'mal wakilnya? Dibaca di rumah. Hizbun Nasornya dibaca, Bu. Dibaca ya, supaya Indonesia selamat daripada komunis, Indonesia selamat daripada PKI yang ngadu domba. Sekarang ini adalah bukan siapa-siapa. Bukan orang Kristen, bukan orang Katolik, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, tapi yang mengadu domba kita adalah komunis yang mulai ada di Indonesia nih. Ya enggak? Terbukti. Waktu dulu pembukaan airport ada di Jakarta itu, pahlawan-pahlawan dipajang, ada di antara Kiai Hasyim Asy'ari. Di sampingnya DNID. Gambarnya DNID komunis. Tokoh PKI. Berarti udah mulai muncul dong. Berani bener tuh. Ya enggak? Kita khawatir ini adalah susupan komunis. Semua harus hati-hati. Susupan komunis itu bisa menyusup kepada rakyat. Susupan komunis itu bisa menyusup kepada aparat. Susupan komunis itu bisa menyusup kepada pejabat. Harus hati-hati daripada PKI. Kita sudah mulai melupakan kejahatan PKI. PKI adalah penjahat. Bukan hanya kepada umat Islam, harus bersatu umat Islam, umat Nasrani, umat Buddha, umat yang termasuk jenderal-jenderal yang dibunuh itu ada yang non-muslim. Karena itu, PKI ini adalah musuh kita bersama. Terjadinya Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa? Karena PKI mau
menjatuhkan, mengalahkan Pancasila. Lah kalau sekarang PKI-nya bisa bangkit lagi, nggak sakti lagi dong Pancasila kalau begitu. Kalau PKI ini menguasai Indonesia, Pancasila nggak akan dipakai. Kenapa? Karena ketuhanan yang Maha Esa nggak ada. Karena PKI itu komunis adalah tidak percaya dengan Tuhan. NKRI harus kita pertahankan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi komunis, kalau ada punya rencana Negara Komunis Republik Indonesia, maka kita harus berjuang menentang daripada itu semuanya. Dan ini mulai timbul dah. Karena itu udahlah, nggak usah kita khawatir ada misalnya makarkah, nggak perlu kita khawatir adanya penggulingankah, adanya kudetakah. Yang kita khawatirkan adanya PKI lagi ada di Indonesia. Benar nggak? Nah, karena itu ayo kita seperti kiai-kiai dulu, kita seperti ulama-ulama dulu, menghadapi ini semuanya dengan tawasul, dengan berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, amin. Semua yang niat jahat kepada bangsa kita Indonesia, maka Allah mudah-mudahan buktikan akan celakakan mereka. Mudah-mudahan kejahatannya kembali kepada mereka. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Ni'mal maula, ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله نعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم الناصر. نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله نعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم الناصر. نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. نعم المولى ونعم
الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. Jangan lupa dibaca setiap saat. Jangan lupa. Ini kejadian sekarang di Israel. Di Israel itu kurang ajar terhadap agama Allah. Paham ya? Dilarang adzan. Dilarang adzan di sana. Yang menguasai Palestina dijajah. Dilarang adzan ada di sana. Bagaimana Allah SWT buktikan? Bukan senjatanya orang-orang daripada Hizbullah atau Al-Fatah atau yang lainnya. Allah kirimkan api 11 kota kebakaran semuanya. Sekarang 80.000 daripada penduduk Israel diselamatkan, dievakuasi. Nggak pakai perang, dikirimkan api. Hati-hati, saya ingatkan, Anda yang sekarang musuh terhadap Islam, umat Islam, hanya karena materi, hanya karena ambisi kedudukan, hati-hati. Ntar lagi Allah akan kirimkan kepada Anda junudan lam taroha, pasukan ya Allah. Nggak akan kalah. Wallahu ghalibun ala amrih. Nggak akan kalah Allah itu terhadap makhluknya, nggak akan kalah. Saya ingatkan kepada saudara saya umat Islam, siapapun anda, jangan mau diadu domba sama komunis. Jangan diadu domba sama orang yang tidak berkeyakinan dengan Allah, tidak berkeyakinan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Saya ingatkan kepada anda, jangan mau diadu domba. Tetap umat Indonesia, khususnya umat Islam, harus bersatu. Tidak boleh ada yang saling kontrakan. Kita nggak mau diadu domba antara umat Islam yang jadi pejabat dengan umat Islam yang rakyat, antara umat Islam yang jadi aparat dengan umat Islam yang rakyat. Kita harus bersatu. Tetap Anda sudah jadikan saudara oleh Allah karena iman Anda, karena Islam Anda. Jangan bermusuh. Ketahuilah, musuh kita bersama adalah komunis. Musuh kita bersama adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Tinggalkan semuanya itu. Demi Allah, kalau Anda tinggalkan, maka Anda dari bumi Indonesia Allah akan berikan berkah nantinya. Nggak ada yang melarat di bumi Indonesia ini, insya Allah, kalau Anda tinggalkan itu semuanya. Tapi kalau tidak, Anda akan menjadi budak daripada orang lain nantinya. Tinggalkan itu semuanya. Ayo kita bersatu. Segala etnis kita bersatu. Kita disatukan dengan agama. Yang mau Jawa, yang mau Madura, yang mau Cina, yang mau Arab, yang mau siapapun, bersatu karena Allah, bersatu karena Islam. Insya Allah kita jadi bersaudara. Amin. Kita nggak kepingin ada sakit menyakiti antara umat Islam satu sama lain. Ya, kita sedih melihat kabar-kabar itu. Nggak ada yang jago. Nah, semuanya kalah, nggak ada yang jago. Nggak ada yang jago. Kenapa? Ambisi. Semua emosi. Kita pingin, ayo kita bersatu, kita berangkulan lagi, kita bersama lagi. Kita teliti nih, siapa yang membuat kekacauan negara ini, siapa yang membuat permusuhan ini, kenapa kita diadu domba. Mari bersatu, kita cari itu musuh kita bersama. Begitu seharusnya. Udahlah, capek kita begini, kasihan nih rakyat Anda nih, kasihan nih wajah-wajah mereka ini, pribumi-pribumi ini, kasihan. Ini adalah masyarakat ini saudara-saudara kita nih, Masya Allah, yang memenuhi masjid, yang berdoa kepada Allah, yang bekerja, yang menggarap sawah, yang mancal, yang ini. Masa kita mau diadu domba satu sama lain? Udahlah, kita harus bersatu. Kita harus bersatu, dan musuh kita adalah satu, yaitu komunis. Udah, nggak usah kita berbicara. Kita harus menjaga NKRI. Kita bersatu, alhamdulillah, kita bersatu. Ya, kita harus jaga semuanya komunis. Jangan sampai ada di Indonesia. Jangan, PKI harus dibasmi untuk selamanya dari Indonesia. Ya, ada rencana mau bakar gereja? Kan nggak ada rencana untuk bakar yang lain, nggak ada. Kita cuma harus waspada. Sekarang ini kenapa kok jadi kacau nih? Nggak ada apa-apa ini di Indonesia, nggak ada apa-apa. Demi Allah, ini Indonesia aman.
Saya ini Pak, ada di Yaman pernah masuk, ribut terus. Ada di Suriah sekarang ribut terus. Ada yang lainnya ribut terus. Indonesia ini aman, kesatuan Republik Indonesia aman, nggak ada apa-apa di sini, nggak ada apa-apa. Cuma kenapa kok sekarang ini mulai ribut? Nggak ada yang mengganggu. Kita mau diadu domba satu sama lain. Udahlah, ayo duduk lagi, kita teliti siapa ya yang membuat saya saling bermusuhan, saling curiga, saling kita ini bergesekan, saling kita mencaci, saling kita membenci. Masa nih saudara-saudara ini semuanya, masa tuh ulama-ulama itu semuanya, kita duduk semuanya, kita duduk di sini, kita akan paham. Oh, ternyata kita ini udah diadu domba. Siapa mengadu domba? Kalau saya curiga PKI yang udah mengadu domba kita semuanya. Sehingga Masya Allah, seakan-akan umat Islam ini adalah bahaya terhadap negara, seakan-akan polisi itu adalah kejam terhadap rakyat, seakan-akan DPR itu adalah orang pengkhianat rakyat. Padahal sama saudara umat Islam, duduk semuanya, kita satukan dan kita fokuskan sasaran satu, musuh. Siapa yang menggerakkan PKI sekarang ada di Indonesia, maka itu harus dikejar habis. Itu harus dikejar habis. Mudah-mudahan insya Allah ini akan bisa didengarkan ya. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya akan menjadi orang yang bersatu. Jangan lupa mohon kepada Allah. Kalau nggak ada yang dengarkan omongan kita, Allah maha mendengar. Kalau nggak ada yang menerima harapan kita, Allah selalu membuka pintu harapan kepada kita. Insya Allah umat Islam di Indonesia akan dijaga oleh Allah. Amin. Insya Allah umat Islam akan selamat. Amin. Insya Allah negeri kita akan jaya. Amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.